Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian anak-anak? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Hevi selaku guru BK di UPT Satuan Pendidikan SDN Purwodadi 1. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang Bu Hevi berikan di grup WA. Untuk topik kita hari ini adalah sekolah lanjutanku, masa depanku. Nah, sudahkah kalian menentukan ke sekolah mana setelah lulus SD? Yuk kita kenali dulu macam-macam sekolah lanjutan setelah lulus SD. Yang pertama adalah sekolah menengah pertama atau biasa disebut SMP. Yang kedua, madrasah sanawiyah atau biasa disebut MTS. SMP atau sekolah menengah pertama adalah sekolah lanjutan setelah tamat SD atau MI. Lama belajar 3 tahun yang terdiri dari jenjang kelas 7, 8, dan 9. Usia yang bersekolah di SMP antara 12 hingga 15 atau 17 tahun. Sedangkan madrasah sanawiyah atau MTS adalah pendidikan yang setara atau sederajat dengan sekolah menengah pertama atau SMP, tapi lebih berbasis keagamaan dan dikhususkan bagi yang beragama Islam atau Muslim. Tahukah kamu SMP atau MTS apa saja yang ada di wilayah terdekatmu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa SMP yang ada di sekitar UPT Satuan Pendidikan SDN Purwodadi 1 diantaranya SMP Negeri Purwodadi 1, kemudian SMP Negeri Purwodadi 2, kemudian SMP Negeri Purwodadi 3, kemudian SMP Mambaul Khair Purwodadi, kemudian SMP Advent Purwodadi, dan terakhir yaitu SMP 45 Gerbok. Sedangkan MTS yang ada di sekitar UPT Satuan Pendidikan SDN Purwodadi 1 diantaranya yang pertama MTS Darul Ulum Purwodadi, yang kedua MTS An-Nur, yang ketiga MTS Al-Hidayah Purwodadi, yang keempat MTS Ainul Yakin, dan yang terakhir MTS Nurul Mubtadiin. Nah, sudahkah kalian menentukan pilihan? Berikut ini Bu Hevi berikan tips memilih sekolah lanjutan. Yang pertama,
Pelajarilah visi dan misi berbagai sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, di mana sekolah ini harus sesuai dengan harapanmu dan memberikan pelayanan optimal. Hal ini karena pendidikan yang berkualitas sangat tergantung pada visi dan misi yang diembannya sebagai gambaran atau tujuan yang ingin dicapai melalui seluruh proses pembelajaran. Yang kedua, tipsnya yaitu cari tahu konsep dan metode belajar dan program belajar di sekolah tersebut, di mana metode belajar yang sesuai dengan kepribadianmu akan mempermudah kamu dalam belajar dan mendapatkan pendidikan. Kamu dapat mencari tahu dengan bertanya kepada siswa yang belajar di sekolah tersebut atau melalui media internet. Tips yang ketiga yaitu carilah informasi tentang fasilitas yang ada di sekolah tersebut untuk menunjang proses belajar dan pendidikan. Misalkan, sekolah yang mencanangkan program pembelajaran komputer, maka harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai, seperti perlengkapan komputer maupun koneksi jaringan atau internet. Tips yang keempat yaitu carilah informasi sumber daya manusia di sekolah tersebut atau guru maupun tenaga pendidikannya. Misalkan, apakah guru-guru yang ada di sana memang merupakan guru profesional yang mengenyam pendidikan sesuai dengan apa yang diajarkan pada siswanya? Akan tetapi hal ini saja tidak cukup. Kalian harus juga didukung dengan kepribadian yang baik dan kemampuan untuk mendidik. Nah, kalau ini kalian bisa cari tahu sendiri dari orang tua siswa yang sekolah di sana, misalkan tetangga atau saudara kalian. Tips yang kelima yaitu carilah informasi kondisi lingkungan sekolahnya yang nyaman dan aman. Di mana lihatlah kondisi fisik sekolah tersebut termasuk ruang kelas dan fasilitas yang ada di dalamnya. Apakah akan memberikan suasana yang nyaman dan aman untuk kamu belajar? Nah, kalau ini kalian yang bisa menilai dan menentukan. Tips yang keenam yaitu perhatikan lokasi sekolah, jarak, sarana transportasi, dan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah. Kamu juga harus perhitungkan lokasi sekolah, jarak dan waktu tempuh yang kamu butuhkan untuk sampai ke sana, termasuk sarana transportasi yang akan kamu gunakan. Jangan sampai memilih sekolah yang terlalu jauh, sehingga kamu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke sekolah. Nah, untuk ini, maka kalian akan merasa lelah karena jarak yang terlalu jauh dan lama. Dan jika memang sekolah yang kamu inginkan jauh, maka pertimbangkan untuk tinggal di asrama atau kos jika kamu merasa siap. Tips yang ketujuh yaitu perhitungkan anggaran biaya pendidikannya.
di mana tentu mahal dan murahnya pendidikan sangat relatif. Berbeda penilaian dari satu orang terhadap orang lainnya. Untuk sekolah swasta biasanya biayanya lebih tinggi dibanding sekolah negeri. Hal ini disebabkan sekolah swasta harus membiayai seluruh pengelolaan dari uang sekolah. Berbeda dari sekolah negeri yang ditanggung oleh pemerintah atau donatur. Nah, yang paling penting adalah biaya yang kita keluarkan sebanding dengan pendidikan yang kita peroleh. Tips yang ke-8, diskusikan dengan orang tua terlebih dahulu. Berdiskusi dengan orang tua tentang sekolah yang kalian harapkan serta berkomunikasi akan menjadi hal yang sangat penting. Karena restu orang tua dapat mengantar kita menggapai cita-cita kita. Tips yang ke-9 yaitu perhatikan jalur penerimaan di sekolah tersebut. Untuk jalur penerimaan siswa di sekolah lanjutan perlu diperhatikan karena menentukan akan diterima atau tidaknya kalian di sekolah tersebut. Sekarang ini ada 4 jalur penerimaan siswa baru, khususnya sekolah negeri. Di antaranya jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua. Yang dimaksud dengan jalur prestasi adalah memberi kesempatan siswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan yang dimaksud jalur afirmasi yaitu memberikan kesempatan bagi keluarga yang tidak mampu seperti pemilik PIP atau PKH. Sedangkan untuk jalur zonasi itu merupakan kesempatan bagi siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah tujuan. Dan terakhir, jalur pindah tugas orang tua di sini maksudnya memberikan kesempatan siswa yang ingin sekolah mengikuti orang tuanya yang dipindah tugaskan. Nah, dari keempat jalur tersebut yang diprioritaskan yakni jalur zonasi. Jadi, apabila kalian ingin mendaftar keluar zona sekolah terdekat, maka kalian bisa masuk melalui jalur prestasi atau melalui tes. Nah, tadi sudah Bu Evi berikan tipsnya dan berikut tugas kalian. Bisa kalian lihat di grup WA. Bisa kalian isi. Yang pertama adalah sekolah yang kalian pilih. Di situ beserta alasan kalian memilihnya. Setelah itu kalian coba tanyakan kepada orang tua kalian di rumah, sekolah mana yang dipilih dan alasan memilihnya. Tugas ini bertujuan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sekolah lanjutan mana yang akan kalian pilih. Jadi, perlu diskusi dengan kedua orang tua yang ada di rumah. Nah, sudah banyak yang Bu Hevi sampaikan, maka kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Dan Bu Hevi akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.